Cek 1 2 1. Cek 1. Satu dua cek 1 1 2 cek 1 1. Shalom, selamat pagi bagi seluruh sidang jemaat Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan dan kebesaran Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Lalu kita masih boleh ada sebagaimana kita ada pada saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Dan baiklah, pada saat ini kita akan mulaikan ibadah kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian yang berkata, karya terbesar dalam hidupku. Kasih yang terindah Tuhan sudah berikan bagi hidup kita. Oleh sebab itu selalu ada alasan untuk kita bersyukur karena kasih-Nya dalam setiap kehidupan kita. Dan jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian ini. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagum. Katakan karya terbesar, karya terbesar, amin, dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan Yesus, Engkau ku kagumi. Doa pembukaan akan dibawakan oleh Ibu Gembala. Kagumi Yesus, Engkau ku kagumi. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga. Bapa yang kami panggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah juru selamat kami dan Engkau adalah menjadi penolong dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami boleh kembali berkumpul dalam ruangan ini Tuhan, tidak lain kami rindu untuk beribadah memuji
memuji dan memuliakan Engkau. Dan kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami berdoa juga bagi seluruh jemaat yang menyaksikan acara ibadah online ini Tuhan. Biarlah Engkau melayani mereka, Engkau mau jamah setiap mereka Tuhan. Berikan sukacita, berikan damai sejahtera bagi mereka untuk beribadah dengan sungguh-sungguh, sehingga berkat menjadi bagian bagi mereka yang ada di rumah masing-masing. Kami juga yang ada di tempat ini Tuhan, kami rindu mengagungkan Engkau, karena kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau sedia melayani kami pada pagi hari ini Tuhan. Oleh karena itu acara ibadah kami pada pagi hari ini kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, biar semua boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga di dalamnya nama Tuhan yang selalu dipuji dan dipermuliakan. Bagi mereka yang akan mengambil bagian dalam acara ini Tuhan, baik WL, pemain musik, sampai pada pemberitaan firman Allah, biar mereka semua boleh tinggal di dalam urapan Allah, dan kami boleh merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami, sehingga apabila kami datang dengan berbagai macam pergumulan hidup, lewat kami beribadah kepada Engkau, lewat kami mendengar firman-Mu, kami boleh kembali membawa satu jawaban daripada Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, berikan kepada kami kesukaan untuk memuji Engkau. Roh puji-pujian Engkau berikan bagi kami, agar kami dapat memuji dan memuliakan Engkau pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami tahu di dalam kami beribadah, kuasa kegelapan itu tidak tinggal diam. Dengan berbagai macam cara dia akan mengganggu konsentrasi kami memuji Engkau. Oleh karena itu kami bersatu hati memanggil nama-Mu. Kami mau tengking segala kuasa kegelapan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setan kau keluar. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Bikradilisik adenodikrai. Terima kasih Tuhan. Kami akan buka acara ibadah kami pada pagi hari, dan kami alaskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah dibuka dalam doa. Dan saat ini kita akan memuji membesarkan nama Tuhan, karena nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Bangkit serukan nama Yesus. Serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan
Haleluya. Puji Tuhan, oleh darah anak domba kita memperoleh kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saat ini kita akan memberikan korban persembahan kita sebagai tanda kita beribadah kepada Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita nyanyikan pujian yang berkata, Dialah segalanya, Dia bagiku. Diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah janji Tuhan bagi setiap kehidupan kita yang harus kita percayai, dan janjinya tak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Janjimu seperti fajar pagi hari. Sidang jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih? Kita percaya Tuhan memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Katakan janjimu, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu ketika ku hadapi kehidupan ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat
tempat yang tinggi. Katakan janjimu, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalamnya kasih. Janjimu seperti fajar, dan pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan melayani. bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan tiada dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kehidupan kami di dalam janji-Mu, kami akan terpelihara sempurna Tuhan. Oleh sebab itu pada kesempatan ini kami memberikan waktu kami, mempersembahkan hidup kami untuk dapat berhimpun di rumah-Mu, terlebih dalam perhimpunan anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu ya Tuhan, di mana kami boleh memuji, memuliakan Engkau dan menyembah Engkau Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan janji firman-Mu yang akan memberikan kami suatu anugerah yang besar untuk kami memperoleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan persembahan, kiranya Engkau Allah yang akan memperhatikan dan memperhitungkan setiap persembahan kami yang kami berikan dengan penuh sukacita. Engkau Allah sumber pancaran berkat akan mengembalikan berkat-berkat yang baru. Terima kasih, saatnya kami akan diisi dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kiranya layakan kehidupan kami, bentuk karakter kami, dan Engkau yang akan berbicara di tengah-tengah kami. Sampaikanlah apa yang menjadi isi hati-Mu, agar kami semakin hari diberikan hikmat, dan kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak dan mau-Mu, rencana-Mu di dalam kehidupan kami, agar kami tidak tersesat, melainkan kami boleh memperoleh jalan kehidupan, memperoleh kemenangan di setiap tantangan cobaan yang kami alami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau membuka hati kami, telinga kami Tuhan, untuk mendengar kebenaran-Mu. Segala bentuk kuasa kegelapan yang mengganggu, mengintimidasi, mencoba menyusup di dalam perhimpunan kami usir Engkau iblis demi nama Tuhan Yesus Kristus. Setan iblis, Engkau keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa iblis idol walarai. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar akan firman-Mu. Urapi kami semua, terlebih hamba-Mu yang akan memperkatakan hikmat yang daripada-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Ya, kita patut bersyukur kita masih boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena kasih Tuhan. Dan pada saat ini kita juga akan menjalani perjamuan kudus, dan tentunya ya kita lebih lagi mempersiapkan hati kita untuk menerima roti dan air anggur ini sebagai lambang tubuh dan darah Kristus yang merupakan bentuk pengorbanan dan kasih-Nya kepada dunia ini, termasuk diri saya dan diri saudara. Puji nama Tuhan. Kita buka firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 ayat yang ke 18. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18. Saya undang kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Allah. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18. Saya membacakan, saudara mendengar dan memperhatikan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara, ini merupakan tulisan daripada Rasul Yohanes, pengalaman dia berjumpa dengan Yesus di dalam suatu penglihatan saat dia mengalami suatu pergumulan yang berat juga
Dia diasingkan di Pulau Patmos, tetapi dia manfaatkan itu untuk dia bersekutu dengan Tuhan dalam doa dan puasa. Di situ dia menyembah Tuhan. Di situ dia mencari kebenaran, dia mencari hadirat Tuhan. Dan ya, sesuai dengan apa yang kami pahami dan kami pelajari, bahwa Tuhan mengungkapkan Rasul Yohanes ini berpuasa 7 hari, tidak makan, tidak minum. Dan pada hari yang ke-7 itu ternyata Tuhan membukakan wahyu baginya, di mana Yohanes banyak sekali diperlihatkan suatu gambaran-gambaran seperti yang saudara temukan di dalam setiap tulisan kitab Wahyu. Dan dengan dia mendapatkan wahyu ini, saudara, Rasul Yohanes yang terkenal lembut, terkenal pemalu, tetapi dia penuh kasih, saudara, orangnya. Penuh kasih terhadap Yesus. Sebab dia juga yang merupakan salah satu murid yang kalau digambarkan, atau murid yang dikatakan di dalam di dalam kitab Injil yang ada, dialah orang yang bersandar di dada Yesus. Saking kasihnya murid ini, dia betul-betul rela mati, dia betul-betul mau melakukan apa saja bagi Kristus. Nah, saudara, kalau kita perhatikan perjalanan daripada Rasul Yohanes ketika dia keluar dari Pulau Patmos dan dia kembali ke Efesus, di Efesus inilah dia mulai menyempurnakan setiap tulisan-tulisannya. Ada 4 suratan ya. Ada 4 tulisan yang dia tulis sebagai kebenaran firman Tuhan, yaitu kitab Injil Yohanes, lalu 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan kitab Wahyu. Oh, itu 5 ya. Ya, maaf. Ada 5 kitab yang dia tulis. Nah, saudara, memang kalau kita perhatikan, Rasul Yohanes dan rasul yang lainnya, ketika mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada zaman rasul itu, adalah suatu penyampaian yang sifatnya masih lembut. Namun ketika Rasul Yohanes ini sudah menerima wahyu kembali dari Pulau Patmos, justru Rasul Yohanes ini mengabarkan suatu berita yang cukup keras. Berita yang keras di sini bukan berarti menyindir, bukan arti menemplak tanpa terarah, tetapi bagaimana keadaan yang dialami oleh Rasul Yohanes yang merupakan rasul terakhir di zaman rasul pada saat itu yang hidup, di mana ya Rasul Yohanes maksudnya adalah rasul yang terakhir mati di zaman para rasul, ya kurang lebih mungkin tahun 100 Masehi. Disitulah dia menyampaikan berita-berita yang memang tegas dan keras. Karena memang keadaannya sudah banyak hal-hal kepalsuan. Dan itu memang dia harus sampaikan sesuai dengan perintah Tuhan. Dan itu kita juga temukan bagaimana teguran-teguran dan nasihat-nasihat kepada 7 sidang jemaat di Asia Kecil dalam kitab Wahyu 2 dan Wahyu pasal yang ketiga ya. Nah, namun saudara, inti dari suratan, inti dari kitab yang dituliskan oleh Rasul Yohanes adalah berbicara tentang kasih. Jadi sebenarnya tulisan-tulisan yang kita baca di dalam Injil Yohanes dan kitab Wahyu termasuk, itu sebenarnya berintikan tentang kasih. Sekeras apapun, setajam apapun kata-kata menemplak kita yang membaca, sebenarnya itu berintikan kasih. Sebagai contoh, menjadi ayat pokok kita pada saat hari ini bertemakan tentang kasih. Tidak ada perbedaan di antara kita kalau berbicara tentang kasih. Karena kalau bicara tentang kasih, semuanya sama-sama belajar. Tetapi semuanya harus sama-sama satu arah juga. Artinya kasih itu kita cari tahu, kasih itu siapa, kasih itu seperti apa. Kalau di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16, ya di situ bagian yang ke B mengatakan Allah adalah kasih. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan di dalam kasih tidak ada ketakutan?
Apakah ini maksudnya ketika kita hidup dalam kasih kita tidak takut dengan Tuhan? Atau bagaimana? Yang dimaksud di sini di dalam kasih tidak ada ketakutan, ada keberanian. Tetapi bukan berani untuk memberontak, bukan berani untuk melawan kehendak Tuhan. Tidak. Tetapi bagaimana kita berani menghadapi segala yang terjadi di dalam dunia ini. Apapun itu bentuknya. Itulah kenapa Rasul Paulus mengatakan, jikalau Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Coba kita buka di dalam Roma 8 ayat yang ke-31. Roma 8 ayat yang ke-31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Apa yang perlu kita katakan ketika kita menghadapi ujian, keadaan yang sulit, atau tantangan, atau orang-orang yang jahat bagi kita? Terus, jika Allah di pihak kita, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? siapa yang akan melawan kita? Terima kasih. Artinya kita bukan mentang-mentang ada Allah bersama kita, di pihak kita, lalu kita mengatakan siapa yang berani lawan saya. Ingat saudara, ketika kita mengenakan kasih Allah, cara perlawanan Allah itu bukan dengan murka loh. Bukan dengan marah-marah, bukan dengan emosional kita. Tidak. Tapi bagaimana menghadapi keadaan situasi itu dengan tenang, cool, calm, and confidence. Haleluya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi tetap tenang, tetap kalem aja. Dan memang Tuhan Yesus mengajarkan, kasihilah musuhmu atau doakan mereka, berkatilah mereka yang menganiaya kamu. Nah, ini menjadi persoalan bagi kita sebagai umat Kristen. Saya menonton sedikit dari tugas di kampus saya, di mana saya harus meringkas suatu diskusi antara seorang pendeta di salah satu denom dengan dosen saya. Dari diskusi itu saya harus mengambil kesimpulan. Tetapi temanya bagus. Mana yang benar? Artinya Kristen yang benar itu seperti apa? Intinya saya mendapatkan di situ Kristen yang benar kalau ditinjau dari suratan Petrus, bahwa sebenarnya Petrus melihat ada orang yang mengaku dirinya Kristen, tetapi sebenarnya dia adalah orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Setelah dia tidak melakukan kehendak Tuhan, tetapi dia memakai cara-cara hidup Kristen bukan untuk menyaksikan Yesus, bukan untuk menunjukkan kasih Kristus, tetapi untuk supaya menipu banyak orang. Itulah kenapa yang menjadi ayat hafalan kita, saudara, di dalam 2 Petrus ya. 2 Petrus pasal yang kedua, 2 Petrus ya. 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke 2 Petrus 3 maksud saya. Maaf ya sebentar. 2 Petrus 2 ayat yang ke-20 21. 2 Petrus 2 ayat yang ke-20 mulai. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Keadaan mereka lebih buruk daripada keadaan semula. Terus, Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Ayat 22 bagi mereka. ya sampai situ saja, terima kasih. Jadi ini menjadi peringatan kita setiap hari sebenarnya, bukan setiap minggu, bukan setiap kita mendengar khotbah, setiap hari supaya kita selalu dibaharui. Ini menjadi waspada bagi kita. Kita ini sekarang di akhir zaman, kita diuji, kita ini sebagai orang Kristen palsu atau Kristen yang benar.
Kristen kaleng-kaleng atau Kristen yang murni. Karena memang sudah banyak kepalsuan, maka kita harus waspada dan kita harus membangun diri kita supaya kita menjadi seorang Kristen yang murni di hadapan Tuhan. Dan Kristen yang murni sebenarnya Kristen, orang-orang percaya yang memiliki kasih Allah. Dengan memiliki kasih Allah, tidak ada yang namanya ketakutan. Sebab 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 mengatakan, roh yang ada padamu adalah roh yang bukan roh yang penakut, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Tidak mengapa kita baca 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Terima kasih. Kalau kita teliti baik-baik per ayat ini, dikatakan roh yang diberikan kepada kamu. Saya harus katakan ini. Kembali lagi, gereja memang harus memiliki Roh Kudus. Karena kalau saudara tidak memiliki Roh Kudus, ayat-ayat seperti ini seperti apa ya? Ada sesuatu yang kurang saudara membaca. Jangan ada yang belum mengerti sama sekali, ya mungkin itu wajar. Dia akan mencari tahu kalau dia betul-betul mau mencari kebenaran. Tetapi ada yang sudah dengar, sudah tahu, namun dia bermasa bodoh. Nah, itu kena di suatu peringatan di dalam Efesus 5. Kita buka Efesus 5 ayat yang ke-16-17. Efesus 5 ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini adalah hari-hari jahat, saudara. 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Jangan engkau bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Terus supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. 18. Apa itu? Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dua hal di sini. Pertama, yang menjadi kehendak Tuhan harus kita lakukan supaya kita tidak dikatakan orang yang bodoh. Orang yang bodoh adalah orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Sudah mengerti, sudah mendengar, tetapi tidak melakukan. Dan dua hal kehendak Tuhan di situ dikatakan apa? Jangan mabuk oleh anggur. Ini sesuatu perkataan yang berbeda jauh ya. Apa hubungannya mabuk anggur kok ini tiba-tiba Paulus di kalimat selanjutnya berbicara tentang penuhlah dengan Roh Kudus. Tidak ada kaitannya. Tetapi secara makna rohani itu sangat amat relevan. Paulus sedang menyinggung orang yang mabuk anggur adalah orang yang kehilangan akal sehatnya. Sementara orang yang hidup di dalam Kristus, pikirannya itu senantiasa arah kepada Kristus. Perkara-perkara di atas. Segala sesuatu yang dia kerjakan bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Itu tanda dia mengasihi Tuhan. Sehingga dia tidak akan mabuk oleh anggur dunia. Anggur dunia ini memang memabukkan. Membuat gereja Tuhan itu jadi sempoyongan, tidak berakal. Lihat saja orang gila kan. Kalau orang gila bukan orang gila ya. Ya orang mabuk mirip-mirip lah. Orang mabuk itu kalau dia sudah pergi berkumpul mabuk, dia tidak tahu jalan pulang. Mungkin dia tahu tetapi menurut kebenarannya sendiri. Dia tidak bisa membedakan mana rumah benar, mana itu got. Nah, jadi pokoknya di situ dia berhenti, disitulah dia anggap rumahnya. Di situ dia tidur, disitulah dia anggap rumahnya. Itu orang mabuk. Kemarin berita saya melihat udah banjir, tapi ada orang yang ngambang. Dia tidur tenang saja, walaupun udah setengah tenggelam. Diperkirakan orang itu sedang mabuk. Nah, artinya itu hanya gambaran saja. Orang yang mabuk itu hilang akal sehatnya. Begitu juga rohani gereja Tuhan. Kalau sudah mabuk oleh kemanisan dunia, perkara-perkara dunia, mencari perkara-perkara dunia, apapun itu, dia akan kehilangan akal sehatnya. Maka dikatakan Paulus, daripada engkau mabuk oleh anggur, lebih baik hendaklah dirimu dipenuhi dengan Roh Kudus.
Roh Kudus tidak memabukkan engkau. Roh Kudus justru menjadi suatu seseorang dalam tanda kutip yang akan menyertai kamu sampai kesudahan alam. Yesus ketika dia naik ke surga, dia katakan, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Tapi secara fisik, kenapa engkau meninggalkan aku Tuhan? Kenapa engkau naik ke surga? Namun ini Tuhan mengatakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16, tetapi aku harus pergi kepada Bapa. Karena kalau aku tidak pergi kepada Bapa, mungkin roh itu tidak akan dicurahkan. Tidak akan turun, tidak akan diutus kepada kamu. Makanya kenapa Tuhan katakan, namun aku tidak membiarkan engkau piatu. Coba kita buka. Yohanes 14 ayat yang ke-16. 16 ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, Ya. supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Supaya menyertai kamu selama-lamanya. Haleluya. Terus. Yaitu roh kebenaran. Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia. Dunia nggak bisa menerima dia. Sebab Terus. dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Ya. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Terima kasih. Sampai situ saja. Jadi Tuhan mengatakan roh kebenaran itu diutus, dunia tidak mengenal dia. Coba kita bandingkan ya dengan ayat yang ditulis Rasul Paulus dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-14. 1 Korintus 2 ayat yang ke-14. Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu. 1 Korintus 2 ayat 14. Ya. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Manusia duniawi tidak menerima barang roh yang daripada Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Karena hal itu adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Ia memang gak ngerti itu. Terus. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Terima kasih. Sebab hal itu hanya orang-orang rohani. Orang-orang rohani apa? Orang-orang yang sudah mengalami baptisan Roh Kudus, yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau orang duniawi, saudara, tidak mengerti. Mereka masa bodoh. Masa bodoh. Padahal dengan gaya seperti itu justru dilihat oleh Tuhan mereka itu bodoh. Karena mereka menolak hukum kasih dan karunia-karunia yang Allah berikan kepada mereka. Makanya kami selalu mengharapkan, selalu berdoa dan berjuang supaya jemaat itu harus bangkit imannya. Jangan bermasa bodoh. Ketika Paulus mengatakan hari-hari ini adalah hari yang jahat, itu 2000 tahun yang lalu. Paulus tidak menetapkan saat situasi di mana dia berada loh. Ini berbicara firman Allah. Berarti saat itu Paulus dengan ilham roh, dia sedang berkata-kata di dalam kapasitas Allah. Kan kita sudah sama-sama tahu, 1 hari di mata Tuhan sama dengan 1000 tahun di mata manusia. Ketika Tuhan mengatakan hari ini adalah hari jahat, ribuan tahun, 1000 tahun adalah masa-masa jahat. Berarti tidak salah kalau kembali kita kepada peta zaman 2000 tahun zaman Roh Kudus, itu para rasul menubuatkan itu ketika di awal zaman Roh Kudus. Tidak salah mereka bilang hari-hari ini adalah hari jahat. Kalau dia berkata atas kapasitas perkataan Allah ya, atas sudut pandang Allah, atas waktu kekalnya Allah. Karena yang berbicara itu kan bukan Paulus sebenarnya. Sebenarnya berbicara itu Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan hari ini adalah hari jahat, bukan berarti hari ini saja hari jahat. Terbukti kok. Apakah sepanjang sejarah peradaban manusia sejak zaman Rasul, dari zaman Yesus, ada hari-hari yang tidak jahat? Selalu ada, saudara. Selama ada di dunia ini, kita hidup di dalam dunia yang terkutuk. Dikatakan kita ini bodoh kalau kita hidup di dalam dunia. Nah, ini duniawi ini bukan, dalam 1 Korintus 2, orang duniawi ini yang diajak bicara oleh Paulus, ini bukan orang duniawi yang tidak mengenal Tuhan. Ini jemaat Korintus. Artinya sudah mengenal.
orang percaya namun kehidupannya duniawi. Ya, kalau saya hubungkan dengan Matius 24, rahasia gereja mengandung, gereja menyusui, dan gereja terpilih terlalu jauh. Dan saudara, saya percaya saudara masih ingat. Jadi ada orang percaya, golongan-golongan tertentu. Golongan orang percaya yang memang dia mengandung firman, dia selalu dengar firman. Tetapi dia ketika diperhadapkan dengan firman, seperti orang yang berhadapan di cermin. Oh iya, wajah saya seperti ini. Cermin itu bagaikan firman Tuhan. Hei, rupa dan wajahmu itu serupa dengan aku. Firman Allah mengatakan begitu. Seperti cermin memberikan informasi, memberikan pantulan bayangan bahwa kita ini memiliki rupa Allah. Tapi orang yang sudah mendengar namun tidak melakukannya, dia cuma lihat begini, oh iya, langsung pergi. Setelah itu dia sudah lupa rupanya. Kehidupan orang percaya tapi yang duniawi, tidak melakukan kehendak Tuhan seperti itu. Tahu, sadar dia adalah ciptaan Tuhan, tapi habis itu dia kembali ke dunia. Artinya ini sebagai gambaran sederhana, saudara kelihatan Kristen yang murni kalau di gereja, kalau beribadah. Tapi kehidupan sehari-harinya duniawi, di luar gereja duniawi. Nah, ini memang kalau kita teliti sangat amat dalam. Apalagi kalau kita ingat firman Tuhan, ayat pokok kita hidup dalam kasih Allah. Coba, kalau memang kita hidup dalam kasih Allah, kita buka 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih. Saudara-saudaraku yang kekasih. Marilah kita saling mengasihi. Marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, ya, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Terima kasih. Garis bawahi. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Saudara masuk golongan mana? Lahir dari Allah atau lahir dari bukan Allah? Kalau kita bandingkan, kita naik sedikit, kita baca di dalam pasal yang pertama, namun ayat yang ke-3 mulai. Ayat 2 mulai sampai ayat 4, silakan. Tidak mengapa sampai ayat 5 deh. Terus, silakan. 1 Yohanes 4 ayat yang kedua sampai ke-5. 1 Yohanes 4 ayat yang kedua. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Saudara, saya sedikit singgung di sini. Ketika perkataan ini, demikianlah kita mengenal roh Allah. Roh Allah itu seperti apa? Saya mau tanya kepada saudara sekalian. Roh Allah itu seperti apa? Kalau saudara bisa menjawab sesuai dengan Alkitabiah, nah itu bagus. Tetapi secara prakteknya pun itu harus diuji. Apakah saudara betul-betul mengerti tetapi juga mengalaminya? Atau Anda sebagai orang yang mengerti, cukup mengerti saja tapi tidak mengalaminya? Itu sama juga bohong. Terus. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Jadi roh itu di dalam diri saudara, yang ketika saudara mengalami kelahiran baru lewat baptisan air dan baptisan roh, kepenuhan Roh Kudus itu sesungguhnya mengakui Yesus Kristus telah datang sebagai manusia yang berasal dari Allah. Terus. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus, tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Ya. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Roh itu adalah roh antikristus. Jadi tajamnya, saudara kalau tidak memiliki roh Kristus, saudara antikristus. Terus. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Ya. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Ya. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Terima kasih, sampai situ saja. Kembali lagi kita diingatkan, roh yang ada di dalam kamu ketika engkau dipenuhi dengan roh itu lebih besar. Makanya ayat pokok, kalau engkau tidak sempurna dalam kasih, artinya Allah itu adalah kasih, ada di dalam kamu melalui rohnya. Engkau tidak takut yang namanya ujian, masa-masa mungkin kesesakan, masa-masa kesulitan, apalagi sampai aniaya. Tidak mengapa, coba kita kembali Roma 8, tetapi ayat yang ke-35 tadi.
Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Kalau saudara memiliki roh Allah, saudara berarti menyadari Allah itu ada dalam diri saudara. Berarti kalau Allah itu ada dalam diri saudara, itu ada firman dan rohnya. Sehingga saudara bisa dikatakan orang yang memiliki kasih Allah. Ketika kasih Allah ada di dalam diri saudara, perhatikan kata-kata Paulus ini terus. Penindasan Apa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan kah? atau kesesakan Kesesakan kah? atau penganiayaan Penganiayaan kah? atau kelaparan Kelaparan kah? atau ketelanjangan Ketelanjangan kah? atau bahaya Atau bahaya? atau pedang. Atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Inilah mental gereja mula-mula yang sebenarnya. Dan seharusnya saudara, gereja di zaman akhir ini lebih lagi. Sebab rahasia Hagai 2 ayat yang ke-10 itu mengatakan bahwa kemuliaan rumah yang terkemudian itu jauh lebih mulia daripada rumah yang terdahulu. Ini bicara bukan soal istana kerajaan yang dibangun waktu di zaman Kores ya, kalau tidak salah. Di mana ini bicara tentang bangunan rohani. Bangunan rohani yang terkemudian ini bicara tentang akhir zaman. Kita inilah bangunan rohani terkemudian jauh lebih mulia dari bangunan yang terdahulu, yaitu gereja mula-mula. Nah, ini memang masuk akal, saudara. Gereja itu kalau sudah mulia, itu dia ada dinamikanya. Harusnya lebih hari lebih mulia. Bukan lebih hari lebih menciut. Waduh, itu bukan ciri khas gereja. Tidak ada kehidupan orang percaya di dalam Tuhan yang dinamikanya itu tidak naik. Saya percaya selama saudara memiliki kasih Allah, mungkin dunia menghina merendahkan saudara. Tapi kalau saudara pertahankan itu, saudara tetap akan mengalami dinamika yang semakin naik. Gak ada kegagalan, saya terlalu yakin. Ya mungkin terkadang manusia seperti itu, meremehkan. Itulah kenapa mungkin di ayat-ayat kemarin, beberapa waktu lalu, di ibadah-ibadah, sering kita diingatkan di dalam suratan 1 Petrus kan. 1 Petrus mengatakan, ketika engkau mengalami aniaya, penderitaan sebagai orang Kristen, jangan engkau malu. Jangan engkau malu. Justru di keadaan akhir zaman ini, kalau engkau bertahan, engkau akan menerima kemenangan. Kalau diskusi yang saya dengar, saudara, ternyata hamba Tuhan tersebut pun mengatakan bahwa sesungguhnya dia sekarang agak ragu ketika gereja yang memiliki jemaatnya banyak. Oh, ini dia yang katakan. Tapi dalam hati saya betul juga sih. Setuju. Karena apa? Kepalsuan itu bisa saja terjadi sebab mereka memanjakan telinga daripada jemaat. Padahal kebenaran yang murni justru akan ada suatu teguran. Mungkin saat ini saudara mendengar saya berbicara tentang penuhkan dengan Roh Kudus hidupmu. Engkau di saat tidak penuh, engkau saat ini belum mengerti firman Tuhan, tersinggung pasti. Saya tidak tahu, tapi pasti tersinggung karena saya mengalaminya. Dulu sekolah Alkitab 2 bulan pertama, ternyata saya masuk di antara teman-teman saya dari 10 siswa, itu 9-9-nya udah berkarunia. Oh Tuhan Yesus. Lalu 9-9 ini kenal betul, kenal baik siapa itu papa saya, siapa itu mama saya. Oh ini anaknya. Pas penyembahan saya kalem. Ditanya, bro, lu belum ada baptisan Roh Kudus? Belum. Kan lu anak gembala, emang kemana aja bapak lu selama ini? Memang, iya sih. Memang sebenarnya saudara, di dalam keadaan seperti itu sangat malu. Makanya saya rasa sekali sekarang ini. Saudara jemaat atau saudara yang di sini kalau belum penuh roh mungkin ada sedikit ketersinggungan. Ya puji Tuhan, berarti itu kena. Di sini saya membawa saudara, membangun saudara supaya saudara lebih dalam lagi. Kehidupan saudara jangan
statis begitu saja. Selalu ada dinamika. Makanya 7 tingkat iman itu menjadi suatu gambaran bagi kita. Kita harus senantiasa meningkat di dalam Tuhan, saudara. Saudara nggak bisa mengatakan yang penting kan buahnya. Aduh, justru sesungguhnya kalau kita memahami pertumbuhan iman itu digambarkan Tuhan itu seperti pertumbuhan pohon. Makanya ada suatu digambarkan seperti biji sesawi. Namun biji sesawi ini menjadi suatu pohon yang paling besar. Yang bisa menjadi burung-burung bersarang di situ menjadi rumah, dan banyak orang juga merasakan manfaatnya, bisa duduk di bawah pohon, sehingga ya di pohon yang rindang itu dia merasa seperti terlindungi dari cahaya matahari. Sebenarnya begitulah iman yang dewasa, menjadi pohon yang dewasa. Kita menjadi pribadi yang melindungi orang, melindungi setiap pribadi-pribadi, menjadi berkat bagi banyak orang. Lalu ada burung-burung bersarang, itu sebagai gambaran Roh Kudus. Iman yang dewasa itu Roh Kudus bersarang di hati kita. Itulah kenapa yang menjadi tanda kita betul-betul memiliki kasih Allah adalah memiliki Roh Allah. Karena dengan Roh itu yang membuat kita, seperti tadi dikatakan, kita lahir dari Allah. Kalau tidak lahir dari Allah, dari siapa? Makanya kenapa ada tulisan, hendaklah engkau lahir baru daripada air dan Roh. Kalau tidak, Anda tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang sebenarnya merasa dirinya mengenal Tuhan, padahal tidak. Hosea 4 ayat yang ke-6, umatku binasa karena tiada berpengetahuan. Umatku binasa karena tidak memiliki pemahaman, pengertian. Hosea 4 ayat yang ke-6. Hosea 4 ayat yang ke-6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau. Terima kasih. Sampai di situ saja. Umat Israel binasa karena mengenal tetapi tanpa pengetahuan. Gitu ya kalimatnya. Umatku binasa karena tiada berpengetahuan. Dia tahu siapa Allah yang hidup, tetapi pengetahuannya nggak benar. Karena kalimatnya itu mereka lah yang menolak. Makanya kalau kita perhatikan tragedi di zaman Tuhan Yesus, siapa yang menolak Yesus? Siapa yang menghujat Roh itu? Ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi itu sendiri. Kita ini sebagai Yahudi rohani, jangan sampai kita menolak pekerjaan Roh. Minimal saudara meragukan, waduh, hati-hati. Dosa yang paling mengerikan, yang tidak terampuni adalah dosa menghujat Roh Kudus. Itulah kenapa kita sekarang diingatkan supaya kita hidup di dalam kasih. Ini mungkin baru satu poin ya. Saya tidak akan meneruskannya. Artinya di sini saya ingin menjelaskan sesuai dengan ayat pokok kita bahwa ketika kita di dalam kasih, ketakutan itu dalam menghadapi bahaya sekalipun nyawa yang menjadi taruhan, saudara tidak takut. Karena Allah ada di dalam diri kita. Kasih itu yang melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Kenapa saudara? Karena ketakutan itu adalah masa-masa penghakiman. Ketakutan di sini adalah orang-orang yang tidak memiliki kasih Allah. Mereka ini adalah orang-orang fasik. Dan orang-orang fasik paling takut yang namanya penghakiman. Coba Mazmur 1 ayat yang ke-5. Mazmur 1 ayat yang ke-5. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Orang fasik tidak tahan di dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Jadi orang berdosa dan orang fasik tidak tahan yang namanya penghakiman. Nah, tapi kalau kita hidup dalam kasih, kita berani menghadap di masa penghakiman. Dalam pengertian, masa penghakiman itu
adalah masa di mana Tuhan mulai menyatakan dirinya di kedatangannya, menjemput gereja. Oh, kita sebagai orang percaya, ambillah aku Tuhan, aku siap. Seperti kesiapan dari 5 darah yang bijak. Dia siap dengan pelitanya, buli-bulinya. Pelita adalah gambaran firman dan karunia-karunia Roh Kudus. Itu tetap on, tetap menyala. Gereja Tuhan yang memiliki karunia-karunia Roh Kudus tetap menyala sampai pintu gerbang sorga. Sang Raja itu datang. Sangkakala berbunyi, wah mereka siap. Dalam keadaan on. Tapi apa yang terjadi dengan darah yang bodoh? 5 perempuan yang bodoh. Ya kasihan. Sudah lahir baru. Semuanya itu 10 anak darah itu sudah lahir baru. Memiliki pelita. Buli-buli itu bicara tentang hati. Hati yang berisi minyak Roh Kudus. Firman-Nya tetap menerangi. Tetapi dia tidak berjaga-jaga. Ketika waktu kedatangan Tuhan, ya tidak menyala. Gelap. Akhirnya baru mereka mau mencari lagi firman Tuhan. Berbicara tentang gereja yang sudah waktu-waktunya kedatangan Tuhan, baru mau cari Tuhan. Cari Roh Kudus dulu, cari firman Tuhan. Cari bagaimana ini saya harus membaca firman Tuhan. Cari untuk membenahi diri. Sudah terlambat. Terlambat seperti khotbah kemarin di hari Jumat. Kalau kita bertobat nanti di zaman Antikris, kasihan, tepok jidat. Itu sungguh terlambat. Tapi hari-hari inilah sudah diperingatkan adalah hari-hari jahat. Jangan bermain-main, saudara. Hendaklah kita melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita hidup dalam kasih Tuhan, oleh Roh-Nya kita mengalami keberanian. Karena apa? Karena kita tidak takut, kita tidak akan dihukum. Sebab kita ini mempertahankan kebenaran. Dan terutama yang menjadi pesan kedua, bahwa sesungguhnya ini berbicara tentang kasih itu sebenarnya simple. Kita membayangkan kayaknya kebenaran firman Tuhan menuntut kita kasih yang sempurna. Saya manusia biasa Pak Pendeta. Saya tidak sempurna. Saya tidak bisa mengasihi dengan sempurna. Sebenarnya sederhana. Kalau kita lihat dari ayat ini, apa intinya kalau sudah dapat? Ada yang tahu nggak? Ini berbicara konteks memiliki kasih Allah itu apa contohnya dalam konteks ini? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa menyimpulkan buat Tuan Lucy? Mudah saja, yaitu apa? Mengasihi sesama kita. Itu saja. Ini kan konteksnya tentang mengasihi sesama. Kalau dengan mengasihi sesama, ya sudah pastilah. Dan saya berbicara tadi di awal mengatakan, kita semua belajar. Tetapi memang kalau ketika kita mengakui Allah ada dalam diri kita, Roh Allah ada dalam diri kita, disitulah sesungguhnya kita memiliki kasih yang sempurna. Sebenarnya kita bisa kok mengasihi sesama, apapun karakter orang itu. Tuhan sudah bersuara sebenarnya ketika dia berbuat jahat, orang itu berbuat jahat. Cuma yang membuat kayaknya kita tidak mau mendekati, jadi kesel sama dia, jadi akar pahit. Karena kita sendiri sebenarnya melawan gitu. Melawan suara Tuhan di dalam hati nurani. Harusnya kan kasih itu, ya walaupun dia benar, atau dia sebenarnya salah, dia yang harus minta maaf. Harus kita yang sadar memiliki diri Allah, kasih Allah, kita yang minta maaf. Kalau perlu seperti itu. Kita yang datangi mereka. Itu tidak jauh berbeda dengan Allah yang mengaruniakan anak yang tunggal. Itu kalau bukan inisiatif Allah, saudara, sampai kapanpun manusia tidak akan berubah. Tapi inisiatif Allah turun ke dunia ini. Sampai dia menjelma menjadi manusia. Orang-orang pilihan Yahudinya pun, domba-dombanya justru menghujat, malah membunuh dia. Tapi dia tahu bahwa tugasnya dia mati untuk mereka. Terkadang kita konsep kasih begitu, saudara. Harus militan. Mengasihi Tuhan kalau perlu kita mati bagi mereka.
yang dimana mereka membenci kita. Coba kalau kita punya anak, terkadang kalau kita mengasihi anak, itu rasanya sampai kita piara sampai dewasa, anak itu masih kabal, masih bandel, masih badung, tetapi kasih ibu, kasih ayahnya selalu tetap mengasihi dia. Seperti ada istilah ya, walaupun engkau sudah besar, tetapi engkau seperti bayiku yang masih kecil. Waduh, luar biasa kasih orang tua. Engkau tetap my baby. Waduh, engkau tetap anakku yang masih kecil. Wah, mungkin Tante Yusni bilang ke Yoel, walaupun engkau sudah anakku yang memiliki anak, tetapi engkau tetap babyku. Waduh, kasihan. Itulah yang dinamakan kasih. Walaupun mungkin Yoel galak sama mamanya, ya ini seumpama, mungkin sampai mati karena kelakuan Yoel, tetapi apakah berkurang? Pasti tidak akan berkurang kalau memang betul-betul kasih. Nah, itu Tuhan seperti itu. Itulah prinsip makna bagiku adalah Kristus. Saya selalu katakan, ketika kita menyadari bagiku, hidupku adalah Kristus, berarti kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Kita hidup bagi Kristus. Siapa itu Kristus pengertiannya? Orang tua, saudara kita, teman kita, musuh kita pun. Itu dikatakan kita melayani Kristus. Orang miskin, orang kaya juga dan sebagainya. Nah, di sini saya percaya ada suatu pesan Tuhan yang baik bagi kita. Kita harus bisa mengasihi sesama kita. Saya tidak bisa sempurna. Iya, sebenarnya ketika kita ada Roh Allah, situlah saudara mempunyai kasih. Intinya Kolose 3 coba. Kolose 3 ayat yang ke-14. Kolose 3 ayat yang ke-14. Kolose 3 ayat yang ke-14. Intinya adalah dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih untuk mengikat untuk mempersatukan dan menyempurnakan. Saya percaya, saya sangat percaya, ketika engkau baik yang penuh roh atau belum penuh roh, dalam pengertian yang belum penuh roh saya jelaskan pemahamannya. Saudara bukan berarti tidak ada roh Tuhan. Saudara ada roh tetapi masih menyertai di atas kepala. Itulah gambaran Tuhan Yesus digambarkan ketika habis dibaptis, roh itu turun di atas kepalanya, tetapi tidak masuk. Karena yang sesuai dengan kebenaran adalah masuk ke dalam hati untuk tubuh kita ini dijadikan rumahnya Roh Kudus. Nah, itu sedikit intermezzo. Nah, jadi orang yang hidup di dalam Tuhan sebenarnya kalau memiliki kasih itu sifatnya mempersatukan, mengikat. Saya percaya dari saya menilai Yoel, Yoel menilai Anto, Anto menilai Mau Modi menilai Reta, Reta menilai Mau Meti. Kalau hidup dalam Tuhan pasti ada sesuatu yang mengikat, kasih sayang. Cuma karena ada suatu perbedaan, nah disitulah kasih kita tuh diuji. Apakah kita mau mengampuni? Apakah kita tetap sabar? Atau kita yang pasti kasih Allah itu tidak seperti itu. Kasih Allah itu sifatnya lemah lembut, sabar. Wah, itu 1 Korintus 13 itu sudah menjadi suatu ciri-ciri daripada kasih. Nah, ini merupakan peringatan bagi kita. Ini akhir zaman, Pak Bu. Harus ngegas kasihnya. Jangan masih ikut ego. Ini akhir zaman, sebentar lagi saya katakan di dalam kapasitas suara Tuhan. Ya, saya imani. Ini sudah dekat waktunya. Jangan engkau bersatu-satu, tetapi hiduplah dalam persatuan. Jangan engkau sendiri, jangan memikirkan ego. Marilah kita berdamai kepada semua orang. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14. Ya, Ibrani 12 ayat yang ke-15. 14-15. Berusahalah hidup damai, hai Lucy. Siapa yang membuat engkau tidak damai dengan siapa? Apakah kekasihmu yang ditinggal merit?
Bercanda. Jangan. Teruskan. Dan kejarlah kekudusan. Kejarlah kekudusan, hiraukan semua itu, kejar kekudusan itu. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Karena tanpa kekudusan itu tidak akan engkau, hai hamba kulusi, melihat pekerjaan Tuhan yang mulia dipercayakan kepada kamu. Terus. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia. Jaga baik-baik engkau, hai hamba kulusi. Engkau sudah punya karunia, jangan sampai engkau lalaikan karunia itu. Dan engkau menjauhkan dari karunia. Karunia itu yang mengajarkan engkau tentang kasih. Terus. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemari. Lucy rusuh nih kalau misalkan kalau udah mulai timbul akar pahit, pasti kerusuhan yang ada, pasti mencemarkan banyak orang. Wah, saudara rasa-rasa sendiri ya, kita semua rasa-rasa. Kalau sudah dipenuhi roh, sudah mengerti firman, ya kalau tapi belum ada pemberesan, masih ada akar pahit. Waduh, itu kalau saya ada akar pahit sama Yoel, sedikit pun Yoel gerak sedikit duduk, ngapain sih? Nggak bisa diem banget. Itu serba salah. Menimbulkan kerusuhan, selalu cari-cari soal. Itu kalau jemaat di Efesus, suratan Paulus kepada Timotius, orang-orang ini cuma cari-cari soal. Penyakitnya penyilat. Penyakitnya itu bersilat kata. Mereka hanya memecah belah. Oleh karena ada kedengkian di masing-masing jemaatnya. Wah, itu bahaya, itu harus disingkirkan. Nah, makanya kita diingatkan kembali. Kita kalau sudah hidup dalam kasih, ayolah. Kita berjuang, sudah cukup. Wah, so tua kasihan. Dalam pengertian, kita semakin hari, kita semakin berumur. Jangan kita semakin ego, jangan kita semakin semakin merasa benar. Udahlah, mengalah untuk melakukan kebenaran, untuk mencari kedamaian itu jauh lebih bijak. Bukan berarti engkau mengalah itu engkau tidak berdaya. Oh, disitulah mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Orang yang hancur hatinya, orang yang patah hati, kecewa. Tetapi karena melakukan kebenaran, justru Tuhan, Petrus mengatakan, kasih karunia Allah ada dalam diri mereka. Kalau kita lihat perjuangan dia sudah berbuat baik, kenapa kok responnya begini? Dia berusaha berbuat baik sekalipun ada hal-hal kekurangan. Tapi pada intinya dia sebenarnya ingin membangun kota Jakarta ini. Tetapi lihat, ketika dia diadili, ada suatu teladan yang baik. Itu saya percaya ada dasar firman. Dia tahu dia tidak melawan dan sebagainya. Tetapi disitulah kasih karunia. Saudara terasa kan? Orang yang kita lihat dibully, padahal dia berbuat baik, kita malah sedih. Ada belas kasih kepada mereka. Ada suatu spirit yang dia berikan. Oh, ternyata begini ya Ahok. Jadi kita bisa menyimpulkan Ahok sebenarnya galak, bukan galak karena apa, tapi karena memang demi kebaikan. Berbeda orang yang mencak-mencak di pengadilan, sudah tahu bersalah tetapi membela diri. Nah, itu sama seperti Matius 7. Matius 7 sudah merasa benar, aku sudah berkhotbah, aku sudah menginjil, tetapi ternyata tidak dikenal oleh Tuhan. Sebagai ayat terakhir peringatan kita untuk kita betul-betul berjuang mempertahankan kasih. Di dalam 1 Petrus 4. 1 Petrus 4 ayat yang ke-17. 16, 17. 1 Petrus 4 ayat 16. Ya. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, Ya. maka janganlah ia malu, Ya. melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Ya. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama. Pada rumah Allah itu sendiri. Siapa rumah Allah? Kita ini adalah rumah Allah, tempat kediaman Rohul Kudus. Itulah pertama-tama mulai suatu penghakiman. Terus Dihakimi. Ya. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Terima kasih, sampai situ saja. Jadi kalau dimulai dari kita saja, toh masih kedapatan
Kalau ayat selanjutnya itu orang benar hampir tidak selamat, tidak lulus ujian, apalagi orang yang berdosa dan orang fasik. Wah, itu tanpa diadili udah jelas perbuatan mereka, udah jelas, langsung dihukum. Tapi semua itu bermula dari kita, supaya Tuhan membentuk kita. Membentuk kasih kita ini udah sampai mana. Ketika rumah Allah itu sudah terbentuk, maka rumah Allah ini dipersiapkan untuk orang berdosa dan orang fasik. Untuk apa? Beritakan Injil. Disitulah 2 Petrus 3 ayat 9 mengatakan, sesungguhnya Allah itu sabar. Dia tidak menghendaki tidak satu pun orang yang tidak diselamatkan. Dia mau diselamatkan. Allah sudah sedih melihat dunia ini banyak yang berdosa. Tetapi Allah melihat orang pilihan. Wah, orang pilihan ini satu-satunya harapan. Bukan berarti Tuhan itu hilang harapan. Tidak. Satu-satunya harapan menjadi berkat bagi orang fasik dan orang berdosa ini. Makanya Tuhan uji betul-betul dalam kehidupan kita. Terlebih kita memang harus mengalami kelahiran baru. Karena itulah yang menjadi perlengkapan rohani. Sejak gereja mula-mula, sebelum engkau menjadi saksiku, dari mulai dalam, di tempat Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, itu harus diperlengkapi dari kuasa yang maha, dari tempat yang maha tinggi, yaitu perjanjian Bapa melalui Roh Kudus. Saatnya kita masuk di dalam perjamuan kudus, kita diingatkan akan kasih Allah. Inilah gambaran yang luar biasa. Inisiatif Yesus untuk mengorbankan dirinya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Yesus mengasihi kita sampai tidak ada ketakutan, sekalipun nyawa harus diberikan. Sesuai dengan apa yang Dia perintahkan, Dia ajarkan. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini menjadi suatu pelajaran bagi kita. Ketika kita mengikut Yesus, maka kita bukan sekedar percaya, tapi kita siap menjadi muridnya. Menjadi muridnya memikul salib, menyangkal dirinya. Ada suatu pernyataan dari suatu perkataan teolog, bahwa salvation is free, but discipleship is costly. Artinya keselamatan itu cuma-cuma, bebas, diberikan dengan cuma-cuma. Tapi menjadi murid Tuhan itu ada harganya. Karena di situ kita ditaruh pemahaman yang benar. Kita bukan menjadi orang yang sekedar menerima berkat, menerima keselamatan, tapi tanpa mau menjadi muridnya. Tidak. Jangan seperti orang-orang yang seperti itu. Sebab orang seperti itu tidak tahan uji ketika dia menerima tantangan. Karena mentalnya, rohaninya tidak teruji. Puji Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh dibekali dengan firman-Mu. Engkau yang meteraikan lebih dalam lagi akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah di hati kami terus. Ingatkan kami bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, tetapi menjadi suatu sukacita yang besar bagi kami. Karena di dalam Engkau kami tidak mengalami ketakutan apapun keadaannya, sebab Engkau memelihara kami. Engkau gembala kami yang baik, selalu menuntun kami ke jalan yang benar, ke rumput yang hijau, ke air yang jernih, selalu mengenyangkan kami, memuaskan roh kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan kami akan masuk di dalam perjamuan. Kuduskan firman-Mu, kuduskan kehidupan kami untuk siap menyambut akan perjamuan suci. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, saudara di rumah bisa mempersiapkan perjamuan yang ada. Bisa membagikannya. Kalau sudah membagikannya, tunggu protokol dari saya untuk memimpin perjamuan suci. Saya akan membagikan terlebih dahulu di tempat ini.
Ya, saudara mungkin bisa membaca ayat firman Tuhan yang ada di roti saudara, bisa difoto, dihafalkan, menjadi kekuatan bagi kita. Ya, puji Tuhan, kita kuduskan dulu akan berkat daripada roti dan air anggur ini. Haleluya, haleluya. Sebelum kita menjalankan prosesi sakramen akan perjamuan kudus, kita berdoa dulu. Terima kasih Bapa di sorga akan roti dan air anggur yang telah kami terima ini pada saat ini. Sebelum kami menyatu dengannya Tuhan, kiranya Engkau kuduskan terlebih dahulu ya Bapa. Engkau yang memberkati kehidupan kami. Kuasa kebenaran-Mu melalui pengorbanan-Mu, kasih-Mu ada di dalam kehidupan kami. Layakanlah kehidupan kami Tuhan, agar kami boleh menerima roti dan air anggur ini sebagaimana perjamuan suci yang menguatkan, memberikan kami kuasa, memberikan kami penghiburan, pengharapan yang teguh di dalam Engkau Tuhan. Bahkan kami yang sakit akan diberi kesembuhan, kami yang lemah akan dikuatkan, kami yang susah hati akan dihiburkan. Oleh sebab itu Tuhan, berkaryalah di dalam kehidupan kami, di dalam perjamuan suci ini. Biarlah kami boleh mengenang akan kematian-Mu. Engkau lakukan ini demi kami semua, demi keselamatan bagi kami. Oleh sebab itu, biarlah kami boleh berlayak untuk menerima roti dan air anggur ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dikuduskanlah roti dan air anggur ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita angkat pujian dulu. Lihat domba Allah. Kita bangkit berdiri. Lihat domba Allah. Lihat domba lihat sendiri, lelah lihat domba. Haleluya. Mari kita masuk di dalam perjamuan. Haleluya. Kita angkat roti kita. Haleluya. Kita dengar firman Tuhan terlebih dahulu. Haleluya, haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita pegang cawan di tangan kanan kita, kita angkat di atas kepala kita. Kita dengar firman Tuhan.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Minumlah dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sambungkanlah rohmu, bersuaralah bagi kami Tuhan. Tunjukkanlah kemuliaan-Mu atas kami. Ribi disik adalah Akulah Alif dan yang ada dan yang sudah sedia. Bahkan yang akan datang kelak, yaitu yang berkuasa. Hai hamba-hambaku dan anak-anakku, di manakah penyerahan kamu yang sungguh-sungguh? Mikirlah Tuhan, hormatilah kehadiran di tengah-tengah kamu, karena tidak sia-sia aku datang melayani kamu. Mikirlah perhatikan kamu baik-baik suara baik hamba dan anak-anakku. Kalau aku boleh datang memperdengarkan suaraku kepada kamu, ini satu tanda bahwa aku mengasihi kamu, agar kamu hidup di dalam kebenaranku. Milih Juno di Christ. Karena aku seringkali dapati dalam hidup kamu tidak menjadi berkat di kerajaan. Sebab itu hamba-hambaku dan anak-anakku, aku beritahukan kepada kamu, waspada bagi kamu yang melayani aku di kerajaan. Aku tidak mau kamu bermain-main dengan aku, tapi
Tapi sudah saatnya aku minta biarlah kamu bersungguh-sungguh mikrai dulu agar kamu dapat melihat akan bekerja dengan indah dan luar biasa dalam hidup kamu. Sebab itu jangan ada di antara kamu yang merasa puas dengan apa yang ada, tetapi kamu harus tetap berusaha meminta dan meminta kepada Tuhan, karena aku sedia memberikan perjanjianku bagi kamu. May the least I don't know the cry. Hamba-hambaku dan anak-anakku, adakah kamu mengerti itu? Bikrai dulu jelas. Kalau kamu boleh mendengarkan firman-Ku, itu adalah isi hati aku sampaikan lewat hamba-Ku. Bikrai dulu jelas. Sebab itu jangan ada di antara kamu yang bimbang mendengar firman dan suara-Ku. Karena orang yang bimbang jangan mengharapkan apa-apa daripada-Ku. Tapi aku minta supaya kamu harus mengerti dengan sungguh-sungguh tentang kebenaran. Karena kebenaran ini akan memerdekakan kamu. Waspadalah kamu hamba-hambaku dan anak-anakku dengan keadaan dunia yang terjadi. Ingat kamu baik-baik. Aku berjanji aku tetap berada di pihak orang-orang yang benar, yang mempercayai aku dengan sungguh-sungguh dan kebenaran firman-Ku. Hamba-hambaku dan anak-anakku, tetaplah kamu bersyukur dalam segala apapun yang terjadi, karena aku telah menyertai kamu. Satu hal yang perlu aku ingatkan bagi kamu, hamba-hambaku dan anak-anakku, jangan coba-coba bermain dengan anugerah yang aku percayakan kepada kamu. Karena aku tahu persis siapa orang-orangnya yang bermain dengan anugerah yang ada. Lambat atau cepat kamu akan menerima akibatnya. Itulah sebabnya berulang-ulang kali aku sampaikan kepada kamu. Kalau aku tidak suruh berbicara, jangan kamu berbicara. Tapi berhati-hatilah kamu, karena ingat kamu baik-baik. Ada satu saat penghakimanku mulai daripada rumah. Mengertikah kamu? Hamba-Ku, jangan engkau takut. Sampaikan kebenaran yang aku telah berikan kepadamu dengan berterus terang. Karena aku berjanji aku tetap menyertai engkau sampai akhir alam. Berbahagialah kamu yang sudah mendengarkan suara. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Suara roh-Mu yang menguatkan dan menghibur roh kami Tuhan. Untuk kami selalu setia menjalankan setiap kehendak-Mu. Terlebih di masa-masa sekarang ini, biarlah kami semakin bertumbuh iman kami, bertambah-tambah iman kami di dalam Engkau Tuhan. Sebab kami percaya kehidupan orang yang mengandalkan Engkau, kehidupan orang yang hidup di dalam firman-Mu akan mengalami suatu kemajuan, tidak akan mengalami kegagalan Tuhan. Jikalau kebenaran firman mengajarkan kepada kami dan mengingatkan kepada kami bahwa kita yang hidup di dalam kebenaran adalah orang-orang yang akan menjadi kepala bukan ekor. Tentu itu mempunyai harga yang harus dibayar Tuhan. Sebab Engkau dengan kasih setiamu mengangkat kehidupan kami. Jikalau kami mempertahankan kebenaran, maka kami akan diangkat oleh caramu Tuhan. Dan waktumu adalah tepat dan indah ya Bapa. Tentu jikalau kami betul-betul dapat mengasihi Engkau, kami melakukan kehendak-Mu Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa,
Sempurnakanlah kebenaran-Mu di dalam hati kami, agar kami menjadi orang yang bijaksana ketika kami memperhitungkan setiap hari-hari yang kami lewati. Kami boleh menghitung itu dengan bijaksana, sebab yang kami pikirkan adalah perkara-perkara yang Engkau perbuat dengan ajaibnya di dalam kehidupan kami. Dan kami selalu berkata, setiap harinya Engkau selalu baik bagi kami, Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kuatkanlah roh kami semua untuk menghadapi keadaan akhir zaman ini, sampai kami boleh menerima kemenangan yang mutlak, Tuhan, kebahagiaan yang sempurna di dalam Engkau. Berkatilah sidang jemaat-Mu, Tuhan, di dalam setiap pekerjaan usaha mereka, besar kecil bisnis yang mereka jalankan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyertai setiap pekerjaan tangan mereka, setiap langkah kaki mereka kemanapun mereka pergi dan berada. Jadikan mereka orang-orang yang menjadi berkat di tengah lingkungannya. Bahkan kaum keluarga kami masing-masing, Tuhan, diberkatilah semuanya ya Bapa. Kalau Engkau sudah mengenal setiap kerinduan hati kami, biarlah Tuhan Engkau menyatakan kemurahan-Mu bagi kaum keluarga kami, Tuhan, yang terhilang. Kaum keluarga kami, Tuhan, yang belum mengenal kebenaran. Engkau jamah lawati mereka sampai Engkau membawa mereka kepada pengenalan akan Kristus yang sejati, yang adalah jalan kebenaran dan hidup bagi kami, yang dimana Engkau memberikan suatu janji firman-Mu, berkat keselamatan dengan cuma-cuma. Namun memang kami harus melewati suatu proses untuk menjadi murid-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Diberkatilah kami semua, bangsa dan negara kami, pemerintahan kami tetap diberkati. Kami percaya Engkau tetap bekerja, Engkau tetap melakukan perkara-perkara yang ajaib di hari-hari depan untuk melindungi pemerintahan kami dan rakyat Indonesia, bangsa kami, Tuhan. Bahkan tidak terkecuali setiap bangsa-bangsa di luar sana, di muka bumi ini yang mengandalkan Engkau, Engkau akan pelihara. Terima kasih Tuhan bagi kami gereja segala bangsa. Kami tetap serahkan ketua umum kami, Tuhan, bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam organisasi ini, sampai kepada Tuhan departemen, biro-biro yang ada. Biarlah Engkau memberikan hikmat, kebijaksanaan, roh takut akan Engkau. Engkau tetap memberkati, Tuhan. Bahkan tidak terkecuali juga Engkau tetap memberkati hamba-hamba-Mu di masing-masing denominasi yang ada. Biarlah mereka yang menjalankan perintah Tuhan, Engkau akan permuliakan kehidupan mereka, Engkau akan permuliakan pelayanan mereka, Tuhan, sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami pada saat hari ini, dan sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di sorga, oleh cinta dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus tinggal dan diam di hati kita, memberikan penghiburan, pengharapan baru, sukacita sorga dan kekuatan yang baru. Berkat ini menjadi kemenangan atas hidup kita, mulai hari ini, esok, dan sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan, di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Mungkin kalau ada penglihatan bisa disaksikan. Silakan. Ada? Puji Tuhan, saya ingin saksikan kemuliaan Tuhan yang saya nampak waktu kita masuk di dalam doa dan penyembahan. Saya melihat bahwa ada satu sinar dari atas turun ke tempat ini, dan saya lihat bahwa Tuhan turun perlahan-lahan di tengah-tengah kita dan memakai jubah yang panjang dengan muka yang saya bisa tatap dengan secara, karena kemuliaan itu saya tidak bisa lihat secara tapi bentuk mukanya kelihatan, tapi karena sinar itu terterang saya tidak bisa lihat dengan jelas. Tapi saya bersyukur sudah kehadiran Tuhan yang ada di tempat ini. Dia berdiri di depan sini, yang dia katakan bahwa kalau kamu datang kepadaku, datanglah dengan bersungguh-sungguh. Hormatilah aku yang ada di tengah-tengah kamu. Dan ketika kita mendengar firman Tuhan, saya melihat bahwa Tuhan ada di depan, dan apa yang disampaikan oleh Yonatan itu adalah disampaikan oleh Tuhan sendiri. Dan Tuhan ingatkan kepada kita, kita tidak perlu takut,
Karena sesungguhnya aku selalu berjanji kepada kamu, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Setelah itu hilang, saudara-saudara, saya melihat saudara-saudara bahwa ada di atas langit itu, saya melihat ada satu tanda tanya yang besar banget, saudara. Saya tidak tahu apa artinya itu satu tantangan besar, tapi Tuhan katakan berjaga-jagalah kamu. Tuhan katakan begitu, dan waspada, bekerjalah kamu sesuai dengan pekerjaan yang aku percayakan, dan layani aku dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak perlu takut, karena firman yang aku telah berikan itu adalah isi hatiku yang aku sampaikan kepada kamu lewat hamba. Lakukanlah setiap perintah-perintah, dan ingat baik-baik, Tuhan katakan, aku ingatkan supaya kalau aku memakai kehidupan kamu, kalau aku tidak suruh berbicara, jangan coba-coba berbicara. Karena Tuhan memperlihatkan kepada saya ada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, tetapi sudah tidak sesuai dengan memang apa yang Tuhan sampaikan, dan mereka terlalu berani. Nah, hal ini saya perlu saksikan dan saya perlu sampaikan, karena ada beberapa kali juga saya pernah melihat penglihatan bahwa ada orang tersebut dalam sidang itu, waktu Tuhan katakan kalau aku tidak suruh berbicara, jangan berbicara, tetapi orang itu berani berbicara. Ketika dia berbicara, dia katakan aku adalah gembala yang baik, tiba-tiba sudah tidak ada ilham yang meneruskan lagi, berhenti situ aja. Nah, ini sudah menjadi satu ingatan bagi saya. Tuhan ingatkan supaya kita tetap berjaga-jaga, dan ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus fokus dan menyerah dengan sungguh-sungguh. Pergunakan apa yang ada pada kita, karena Tuhan mau supaya kita kembangkan itu demi kepentingan untuk pertumbuhan rohani orang-orang yang lain yang mendengar. Nah, saudara-saudara, itu Tuhan datang ke depan kita dan dia mengangkat tangan dan dia berkata, aku tetap memberkati dan menyertai kamu, tetap kamu setia. Inilah kesaksian penglihatan yang saya nampak pada pagi hari ini, yang perlu kami saksikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Iya, terima kasih penyertaan Tuhan dan kehadiran Tuhan ada di dalam persekutuan kita. Dan tadi mungkin ada suatu langit yang diberikan tanda tanya. Ya, artinya saya menafsirkan itulah berbicara tentang kedatangan Tuhan yang sebenarnya kita tidak pernah tahu kapan. Namun ada suatu pesan selanjutnya bahwa sesungguhnya harus berjaga-jaga. Nah, sebenarnya berjaga-jaga di sini adalah orang yang dalam keadaan seperti yang digambarkan 5 perempuan bijaksana. Mereka yang sudah siap, sudah memiliki karunia. Nah, tetapi orang yang belum, ya itu bukan berjaga-jaga. Kalau berjaga-jaga berarti mereka tetap dalam keadaan seperti itu. Namun di situ justru diberikan bangkitlah kamu, supaya Tuhan menyatakan terang kemuliaan itu dalam hidupmu. Artinya terang kebenaran, roh kebenaran itu. Nah, tetapi masa penantian yang benar itu secara alkitabiah itu maknanya adalah gereja yang sudah dewasa, tetapi ada masa-masa menunggu. Seperti 10 perempuan menunggu waktu gerbang itu terbuka. Nah, memang sempat tidur. Mereka sempat tidur, tetapi ada sangkakala mereka terbangun. Ya, artinya mungkin ada masa-masa kita sudah mencapai kedewasaan rohani, tetapi kita menanti kapan ini Tuhan akan beracara bagi dunia ini. Ya, seringkali kita terlelap, tertidur rohani dalam pengertian tidak ada persekutuan dengan Tuhan. Nah, itu berbahaya, tapi harus bijaksana, tetap menyala karunia kita dan sebagainya. Cuma tadi juga ada peringatan, sedikit cerita dari Ibu Gembala. Hati-hati saudara yang sudah memiliki karunia, jangan bermain-main dengan karunia. Diingatkan, kalau saudara punya karunia nubuatan, kalau Tuhan tidak memberikan ilham, jangan bicara. Apalagi kalau seandainya dalam online seperti ini saudara mau coba-coba untuk bernubuat, hati-hati, jangan menjadi penyesat ya. Tetapi kita harus betul-betul bertanyakan dulu. Ada pergumulan dan harus tanya dulu kepada Bu Gembala atau kepada saya. Ya, saudara bisa konseling itu, bisa nggak? Kalau menurut saya nggak bisa sih. Karena apa? Ibadah online ini saya tidak bisa mengontrol saudara. Nah, begitu juga di acara online yang lainnya, mungkin bisa menjadi pelajaran bagi kita. Kita bisa melihat loh, oh ini online ada yang bernubuat di rumah masing-masing dan sebagainya. Ya, kita tidak usah menghakimi, tetapi menjadi suatu pelajaran, menjadi perenungan. Nah,
bertanya-tanya. Itu hati-hati, ya mungkin ini pesan sudah lebih dahulu, jauh sebelumnya sudah diingatkan sekarang, karena kita pasti akan kembali lagi kepada keadaan normal, tetapi ditambah kalimat new normal, ya dengan jarak-jarak yang harus berikan di antara jarak kita. Tetapi awas, ya jangan sampai kita terlampau perlabakan setiap karunia. Saudara pun yang belum ada karunia nubuatan, Paulus katakan lebih lagi tambahkan niatmu untuk mencari karunia yang lebih utama lagi, yaitu karunia-karunia nubuatan. Ya, kalau Yoel bisa aja Yoel cari karunia nubuatan, kalau sungguh-sungguh penuh penyerahan itu bisa menyampaikan isi hati Tuhan sesuai dengan namanya. Jadilah Yoel akhir zaman, menyampaikan firman Tuhan dengan berterus terang. Ya semua, bukan kita saja, semua bisa memiliki karunia-karunia itu. Ya saya kira dan setelahnya Tuhan memberkati perenungan kita, dan biarlah kita tetap semangat untuk mengikuti kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Ya kalau saudara ada yang melihat penglihatan, saudara bisa kirim WhatsApp ke saya, nanti saya posting, atau saudara langsung posting di Facebook saja seperti biasanya ya. Ya dan sesuai dengan pemberitahuan yang saya berikan bagi jemaat di grup, bahwa saudara di rumah mungkin kalau berpakaian putih lebih bagus, saudara berfoto dengan keluarga dan nanti fotonya kirim ke WhatsApp kami atau ke grup. Nanti akan saya posting di Facebook sebagai kenangan manis saja. Untuk kalau sudah, karena mengingatkan foto-foto ini masa-masa karantina kita loh. Jadi walaupun di rumah masing-masing, oh ada suatu kenangan, oh iya ini masa-masa karantina dan sebagainya. Tidak ada hadiah di sini challenge-nya, tapi hadiah damai sejahtera, kenangan yang indah untuk generasi kita di kemudian hari. Puji Tuhan. Dan mungkin nanti sebentar ada arahan dari Bung Yopi. Ya saya belum tahu konsepnya seperti apa, tapi kita akan lihat. Tapi intinya jangan lupa ya tidak memaksa sih. Ya artinya boleh selfie, boleh wilfie, ya artinya bersama keluarga atau sendiri juga selfie nggak apa-apa. Kirim saja, karena saya akan posting itu di publik, mungkin di grup dan di publik. Ya di Instagram juga. Jadi sebagai kenangan saja. Puji nama Tuhan. Saya kira ya itu saja pemberitahuan dari kami. Oh ya, mengenai tempat ibadah, mohon maaf ya, karena kami di saat hari Jumat kemarin terima telepon dengan berita yang baru bahwa belum bisa, karena harus sampai kepada 5 Juli supaya bersama-sama gitu. Ya walaupun saya dengar juga ada beberapa gereja sebenarnya sudah jalan juga ya minggu ini, tapi ya sudahlah, kita mengikuti aturan daripada yang memiliki gereja, karena jangan kehadiran kami ketika gereja dia pun terbawa masalah, menimbulkan masalah, dia pun jadi terseret-seret ya. Jadi lebih baik kita dengan bijak, kita sampai tanggal 5 Juli. Puji Tuhan, doakan terus supaya keadaan ini boleh semakin baik ya, yang terpenting rohani kita semakin baik. Dan ya itu saja pengumuman dari kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari